Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dalam video kali ini. Di sini akan membahas tentang media pembelajaran non-IT dengan judul Media Pembelajaran Project Citizen. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Neng Martini MPD, Prodi PPKN semester 5 di STKIP Pasundan Cimahi. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 3 orang. 1. Resti Aulianur dengan NPM 195017. 2. Fajar Sumirat 195034. Dan yang ketiga yaitu Firda Rizky dengan NPM 195035. Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, di sini ada daftar isi yang akan dibahas dalam video media pembelajaran Project Citizen. Yang pertama yaitu ada pengertian Project Citizen, 2. Tujuan Project Citizen, 3. Substansi dan metode Project Citizen, 4. Langkah-langkah Project Citizen, 5. Kekurangan dan kelebihan Project Citizen, 6. Contoh hasil Project Citizen, dan 7. Kesimpulan. Yang pertama, pengertian Project Citizen. Menurut Budimansyah tahun 2009, Project Citizen adalah salah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintahan dan masyarakat sipil. Lalu model ini pertama kali digunakan di California pada tahun 1992 dan kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh Center for Civic Education dan Konferensi Nasional Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun 1995. Kemudian yang kedua ada tujuan Project Citizen. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama, tujuan Project Citizen adalah memotivasi dan memberdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik, baik di sekolah atau di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Yang kedua, mendorong para siswa untuk terlibat secara aktif dengan organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk memecahkan satu persoalan di sekolah atau di masyarakat dan untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan demokratis yang bertanggung jawab. Yang ketiga, membantu para siswa belajar mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, meningkatkan kecakapan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif, serta memiliki rasa percaya diri dalam menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Dan yang keempat, Project Citizen memberikan kesempatan pada para siswa untuk ambil bagian dalam pemerintah dan masyarakat sipil sambil mempraktikkan berpikir kritis, dialog, debat, negosiasi, kerjasama, kesantunan, toleransi, membuat keputusan dan aksi warga negara atau civic action, yakni melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sumirat, NPM 195034. Di sini akan saya menyampaikan substansi dan metode. Project Citizen yang diadaptasi di Indonesia memiliki karakteristik substansi dan psikopedagogis. Yang pertama, bergerak dalam konteks substantif dan sosial kultural. Yang keduanya, menerapkan model. Yang ketiganya, kerangka operasional. Di sini bergerak dalam konteks substansi dan sosial kultural. Kebijakan publik sebagai salah satu koridor demokrasi yang berfungsi sebagai wahana interaksi warga negara dengan negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Yang keduanya, menerapkan model pembelajaran berbasis portofolio
di dalam portofolio ini ada beberapa macam seperti pemecahan masalah, penelitian sosial, perlibatan sosial, pembelajaran bersama, simulasi dengan pendapat, dialog dalam berpikir kritis, klarifikasi nilai, pembelajaran demokrasi. Yang ketiganya, kerangka operasional pedagogis berdasarkan yang digunakan adalah modifikasi langkah strategi pemecahan masalah. Di sini juga ada langkah-langkah pembelajaran Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Guru dan siswa mendiskusikan tujuan dan mencari masalah yang terjadi pada lingkungan terdekat. Yang keduanya, memilih masalah sebagai bahan kajian berdasarkan perolehan hasil wawancara dan pertemuan informasi tersebut. Yang ketiganya, mengumpulkan informasi. Langkah ini masing-masing kelompok kecil bermusyawarah dan berdiskusi serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan memberikan banyak informasi sesuai dengan masalah yang sedang dikajinya. Adapun yang keempat, mengembangkan portofolio di kelas. Portofolio yang dikembangkan meliputi 2 bagian. Yang pertama, penanganan, yaitu portofolio yang ditayangkan sebagai bahan presentasi di kelas pada saat showcase. Yang keduanya bagian dokumentasi, yaitu portofolio yang disimpan pada sebuah map atau binder yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolionya. Yang kelimanya, menyajikan portofolio slideshow. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Resti Aulianur, NPM 195017. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan pembelajaran Project Citizen. Yang pertama yaitu kelebihan model pembelajaran Project Citizen antara lain, pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan feedback dan refleksi diri. Kedua, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang mereka telah kerjakan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi dari program pembelajaran. Ketiga, meningkatkan peran peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, membantu guru untuk mengklasifikasi dan mengidentifikasi program pembelajaran. Kelima yaitu mendorong siswa belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dalam suatu kelompok. Kemudian selanjutnya ada kekurangan dari Project Citizen. Pertama yaitu membutuhkan waktu dan kerja yang ekstra gitu. Karena waktu yang digunakan pada pelaksanaan model Project Citizen ini memerlukan waktu idealnya 4-6 minggu. Kedua, membutuhkan biaya tentu. Ketiga, membutuhkan kesiapan dari guru. Karena guru juga harus membimbing dan mengarahkan siswa dalam mengerjakan Project Citizen ini. Nah, yang terakhir yaitu analisis terhadap pembelajaran Project Citizen ini masih baru. Jadi banyak guru, orang tua, atau peserta didik yang belum paham mengenai proses pembelajaran Project Citizen ini. Selanjutnya ada contoh hasil karya model pembelajaran Project Citizen dari mahasiswa STKIP Pasundan Cimahi. Yang pertama ini berjudul tentang pembakaran bendera Tauhid. Kemudian yang kedua tentang hoax. Kemudian yang ketiga tentang LGBT dan ini yang keempat tentang narkoba. Selanjutnya di sini dosen memberikan reward kepada mahasiswa, yaitu bagi siapa yang tiga terbaik akan mendapatkan piala. Nah, di sini membuat mahasiswa antusias dan semangat untuk melakukan yang terbaik karena akan diberikan rewards. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan dari model pembelajaran Project Citizen. Nah, tujuan dari Project Citizen itu adalah memotivasi dan memberdayakan para siswa
dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis, yaitu melalui penelitian yang intensif mengenai masalah kebijakan publik di sekolah ataupun di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Nah, di sini dibanding kekurangannya, banyak juga sangat banyak manfaat dari penggunaan model pembelajaran Project Citizen ini. Maka peran guru yang utama di sini adalah sebagai instruktur atau fasilitator yang memberi petunjuk pada para siswa tentang sumber-sumber informasi yang baru, membantu mengadakan kontak-kontak, dan membekali para siswa dengan saran yang bermanfaat lainnya pada waktu para siswa mengadakan penelitian. Nah, bimbingan atau petunjuk guru menerangkan setiap tahap proses penelitian tersebut, memberikan banyak sumber tambahan sebagai contoh kiat-kiat memperoleh sumber informasi yang baik, pedoman untuk mengadakan satu simulasi, dan para guru juga melengkapi para siswa dengan evaluasi untuk menilai kinerja tulisan dan lisan mereka. Di sini para guru juga memberikan panduan khusus kegiatan siswa untuk membantu mereka melewati tiap tahap dari program tersebut. Kriteria penyelesaian tiap tugas, daftar istilah-istilah, dan lampiran-lampiran untuk membantu menemukan yang bersumber yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan publik secara mendalam. Baik, sekian video dari kelompok non-IT tentang model media pembelajaran Project Citizen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.